Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Sehubungan dengan libur Lebaran, mohon perhatian untuk jadwal kegiatan gereja berikut ini. Kantor Tata Usaha tutup pada tanggal 10 dan 11 April. Klinik Pratama Karya Kasih tutup pada tanggal 8 sampai dengan 12 April dan akan kembali dibuka pada hari Senin 15 April. Terima kasih, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 133 ayat 1-3 menyatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti Mazmur Daud ini, sungguh betapa baik dan indahnya jika kita semua bisa hidup rukun bersama. Mari kita nyanyikan sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita hidup bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Di minggu-minggu Paskah ini, mari bersama kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur dan bergirang karena kebangkitan Allah. Mari dengan berdiri kita penuhi halamannya dengan pujian. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Bagaimana hari ini kabarnya nih? Mantap. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Amin. Tapi kalau ternyata di antara kita mungkin ada yang merasa sedih atau mungkin ada yang masih lagi sakit, kita tetap harus mengucap syukur ketika Tuhan berikan kita waktu hari ini, berikan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah hari ini. Hari ini tema kebaktian kita adalah persekutuan yang dipulihkan. Nah, berbicara tentang persekutuan, menurut saya hal ini erat kaitannya tentang dengan relasi. Karena sebuah persekutuan yang erat dibangun juga dengan relasi yang baik dan erat juga. Tapi sayangnya, sebuah relasi mungkin rentan untuk rusak. Mungkin juga karena hal-hal seperti kekecewaan, keegoisan, atau mungkin ketidakpekaan kita sebagai manusia. Contohnya, persekutuan kita dengan Allah bisa saja menjadi renggang saat kita merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita kepadanya. Atau saat kita merasa Tuhan memberikan hal-hal yang lebih baik untuk orang lain selain kita. Akhirnya hal ini memberi kita perasaan untuk menjauh dari beribadah kepada Tuhan dan untuk datang berdoa kepadanya. Atau persekutuan kita dengan sesama. Mungkin juga seringkali menjadi rusak saat kita melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Baik itu hal yang disengaja ataupun mungkin tidak sengaja kita lakukan. Mungkin kita pernah membicarakan kekurangan orang lain, atau kita melakukan hal-hal yang berperilaku tidak sopan, atau mungkin tanpa sadar kita hanya mau bergaul erat dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Sadarkah kita bahwa hal-hal tersebut masih sering kita lakukan dalam kehidupan persekutuan kita sehari-hari? Sadarkah kita bahwa persekutuan yang erat dengan Allah adalah sumber utama dari pemulihan dan damai sejahtera yang kita rasakan dalam hidup kita? Sadarkah kita bahwa sebagai sesama jemaat, kita merupakan satu persekutuan yang saling membutuhkan, yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi dan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tetap dalam sikap doa kepada Tuhan, mari kita menyanyikan bait yang pertama dan kedua dari Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi
Ya Tuhan, biarlah kiranya lagu ini menjadi bentuk pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa, atas diri kami yang sering kali lalai dalam menjaga keutuhan persekutuan kami, baik persekutuan kami dengan Engkau ataupun juga persekutuan kami dengan sesama kami ya Bapa. Ampunilah kami dan pulihkanlah persekutuan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk membuka hati dan berserah pada bimbingan-Mu dalam menjalankan hidup persekutuan kami. Dalam doa kepada Tuhan, mari kita menyanyikan bait yang ketiga. Dan hari ini aku bersembah sedang padamu Bapa, berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. 1 Yohanes 1 ayat 9 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu dan yang lainnya. Salam damai. Bapak Ibu boleh bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengar, untuk mencari kebenaran yang Allah ingin sampaikan bagi persekutuan kita. Karena kita percaya bahwa hanya firman Tuhan sajalah yang menjadi penuntun dan menjadi jaminan dalam hidup persekutuan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami memohon pertolongan-Mu untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus kiranya memberikan hikmat dan pengertian bagi kami semua, dan dalam hikmat pengertian yang dari Engkau, kami juga punya kekuatan untuk terus boleh bersandar penuh padamu dan berjalan dalam terang firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Minggu Paskah ini saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman dan yang memeliharanya.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Belum liburan? Ada rencana berangkat setelah ibadah ini? Atau besok? Atau Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama dengan saya menjadi penghuni kota Jakarta ya di liburan ini lenggang ya. Jadi biasanya kalau lenggang begini paling enak itu ya keliling-keliling ya, keliling-keliling kota Jakarta baik sore ke malam seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat dengan santai. Kalau Jakarta keindahannya, beberapa orang tuh kalau berkata, kalau kita masuk ke pusat kota Jakarta itu jangan mana Sudirman yang gedungnya banyak tinggi-tinggi itu ya. Sudirman dan lain sebagainya gitu ya. Itu rasa-rasanya kayak berada di luar negeri kata dia. Ya kan? Pada suatu waktu saya dengan sengaja sama istri dan sama anak-anak pergi ke sana gitu ya. Pergi ke sana lalu mencoba transportasi yang ada lalu jalan di trotoarnya trotoar jalan itu, tapi waktunya malam ya, ketika lampu-lampunya sudah cantik, sudah cakep seperti itu ya. Jadi termasuk wisata apa tuh namanya? Wisata kota ya. Nggak mahal Bapak Ibu ya, cukup murah, makanannya juga cukup murah ya, minimal makan itu apa namanya kerak telur, telur kerak apa kerak telur? Kerak telur Jakarta gitu ya. Nah jadi selamat setelah minggu ini Bapak Ibu selamat menikmati liburan. Nah liburan itu kan bicara tentang apa? Persekutuan. Banyak orang pulang kampung tuh mau ngapain? Mau sendirian. Nggak ada kan? Orang pulang kampung tuh kan ngumpul setiap tahun begitu ya. Ada banyak orang yang berjuang untuk pergi, bahkan dari kemarin lu saya lihat juga di TV itu panjang sekali tuh macetnya. Apa sih yang membuat orang itu berlelah-lelah begitu ya? Melakukan sebuah perjalanan yang bisa dikatakan panjang tergantung kampungnya kan gitu kan ya. Kalau kampungnya Tangerang ya nggak panjang lah kayak gitu ya. Tapi kalau kampungnya itu jauh begitu ya. Bahkan ada yang melakukan perjalanan itu naik motor Bapak Ibu ya. Ada sini yang pernah naik motor mudik? Belum ya. Jadi di belakang dikasih apa tuh kayu gitu ya. Dikasih papan gitu ya, taruh barang-barang di situ lalu dia melakukan perjalanan. Nah, sesungguhnya pengalaman perjalanan mudik dan lain-lain seperti ini itu mau mengatakan apa? Bahwa mau mengatakan manusia itu selalu rindu untuk berjumpa dengan yang lain. Manusia itu selalu punya kerinduan untuk dia bersekutu dengan yang lain. Itu kerinduan kita. Makanya kemudian kita itu dibilang, ya ada ungkapan mengatakan bahwa manusia itu makhluk apa? Makhluk sosial, bukan makhluk sendirian. Waktu misalnya, Adam itu diciptakan, dia diciptakan sendirian. Tapi coba perhatikan bagaimana pengamatan Allah pada manusia yang sendiri itu. Pada waktu Adam diciptakan, Allah memperhatikan rupanya kehidupan Adam yang sendiri seperti itu. Maka kemudian Allah berkata tidak baik kalau dia sendiri. Maka kemudian Allah menciptakan manusia yang lain untuk bisa bersama dengan dia. Jadi Allah pun mengamati, jadi Allah pun memperhatikan bahwa memang manusia itu pada esensinya tuh hakikatnya itu nggak bisa sendiri. Dan ini dibuktikan kita selalu mencari orang, mencari teman, mencari saudara, dan mencari sebuah persekutuan dalam hidup kita. Supaya kita apa? Supaya kita berada di tengah-tengah kehidupan orang lain seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu bilang, Pak tapi saya kenal orang yang dia bisa hidup sendirian tuh. Ada juga di TV-TV gitu ya, orang yang sekarang tuh ada namanya kalau dulu ada kehidupan ekonomis ya, ada frugal living, tahu frugal living ya? Sekarang ada yang baru tuh, namanya low living. Ya, low living tuh. Jadi low living tuh gimana? Low living itu dia keluar dari keramaian, lalu kemudian dia tinggal di sebuah desa, daerah dengan segala keminiman fasilitas yang ada, lalu dia kemudian mulai dari membangun rumahnya, sumurnya, makanan semua
dia berada di situ tuh. Jadi tinggal begitu. Jadi jauh dari listrik, jauh dari kehiruk pikungan kota. Jadi benar-benar narik diri ke sana. Nah itu hemat tuh. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, kok di Jakarta ini pengeluaran kok tinggi. Nah coba ada pergi ke kampung, ke hutan gitu ya. Itu pasti biayanya murah, bisa nabung di situ. Nah itu namanya sekarang itu low living seperti itu ya. Itu pilihan. Kehidupan kita itu membutuhkan sebuah persekutuan. Ya, itu udah apa ya? Udah bagian hidup kita. Nah, karena itu kalau ada misalnya orang yang menarik diri dari persekutuannya, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Karena kecenderungan kita harusnya ada di dalam sebuah persekutuan. Nah, apa yang membuat orang itu ambil bagian dalam sebuah persekutuan dengan yang lain? Di dalam kehidupan kita ada banyak alasan atau ada banyak dasar untuk orang itu akhirnya membangun sebuah persekutuan dengan yang lain. Dengan istilah yang bermacam-macam. Ya. Ada sebuah istilah yang lahir di abad ke-8. Ya. Ada sebuah istilah lahir di abad ke-8. Jadi persekutuan, orang menjadi dasar persekutuannya itu dengan istilah itu philagi gitu ya. Jadi kita mengenal 3 kata nih, philagi, company, dan koinonia. Ini 3 kata tentang persekutuan nih, tentang hidup bersama nih. Jadi ada philagi, company, dan koinonia. Nah, ini 3 ini mempunyai dasar dan tujuan yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau philagi itu, dia punya dasar tuh, misalnya bersekutu dengan yang lain dalam rangka untuk apa? Untuk kita bersama-sama dengan tujuan bersama. Jadi si A punya apa, saya punya apa, dan apa yang dia punya itu saya butuhkan, dan apa yang saya punya itu dibutuhkan oleh dia. Kalau saya sendirian dengan apa yang saya punya, lalu dia sendirian dengan apa yang dia punya, maka saya tidak akan pernah mencapai tujuan saya. Nah karena itu saya membutuhkan dia dalam rangka untuk menjadi mitra. Nah itu philagi itu. Jadi orang bersekutu karena dia ingin menjadi mitra. Misalnya Pak Ido ini, Pak Ido tuh dokter ya. Pak Ido dokter bagian apa tuh Pak? Radiologi ya, bagian ronsen. Nah, Pak Ido ini punya pengetahuan nih. Dia punya pengetahuan, punya ilmu di situ. Tapi satu, dia nggak punya alatnya. Gitu. Kan nggak mungkin juga ngeradiologin orang pakai pengetahuan di pikiran kan, nggak pakai alat. Coba-coba lihat. Perutnya dilihat, waduh ini ginjalnya bermasalah, ini kan nggak mungkin juga gitu. Maka dia membutuhkan alat, dia membutuhkan tempat untuk melakukan itu. Dan saya punya itu, tapi saya nggak punya ilmunya, saya nggak punya pengetahuannya. Nah karena itu, lalu bagaimana cara saya mencapai tujuan, saya butuh dia. Dan bagaimana cara dia mencapai tujuannya, ya dia butuh saya. Nah karena itu, saya akan datang Pak Ido. Pak Ido akan datang sama saya, dia bilang, gimana nih kalau kita mitra nih? Ya kita mitra nih, jadi akhirnya saya bermitra dengan dia dan kemudian akhirnya kita bersama bisa mencapai tujuan. Nah itu dasar persekutuan saya dengan Pak Ido, itu disebut philagi itu. Ya. Nah tapi ada yang kedua itu company. Ya. Persekutuan itu company, itu persekutuan terjadi dalam hal apa begitu ya. Nah company ini itu atau perusahaan kalau bahasa kita tuh company ini tuh sebetulnya punya dasar kata yang bagus gitu ya. Jadi awal-awal itu company ini artinya itu kan dia bersama berbagi roti gitu ya. Jadi dia bersama berbagi roti. Nah jadi company itu udah punya gambaran, jadi kita kumpul, kita sama-sama mengupayakan sesuatu, berjuang bersama, lalu kemudian dapat hasilnya, lalu kemudian kita kumpul, lalu hasilnya ada, lalu kita gimana nih hasilnya? Yuk kita kumpul untuk bagi-bagiin hasilnya. Nah itu berbagi roti itu. Jadi asalnya itu begitu, dia berbagi roti. Jadi kalau yang lain yang ngumpul, itu karena ada roti yang mau dibagikan. Nah ini dalam dunia modern ini setiap tahun tuh suka ada tuh yang ngumpul-ngumpul tuh. Bapak Ibu tahu nggak? Jadi tiap tahun tuh dia ngumpul, dia bagi rapat RUPS, rapat apa tuh panjangannya? Rapat apa? Rapat umum pemegang saham untuk bagi-bagi dividen. Nah itu kalau dunia modern gitu, roti itu kan. Jadi company-nya kumpulin ya kita bagi-bagi roti nih. Nah jadi orang kumpul karena untuk mendapatkan bagiannya. Nah itu dasar dari persekutuan. Tapi bagaimana dengan gereja?
Kan gitu. Gereja ini kita ngumpul karena apa Bapak Ibu? Sekarang gini, Bapak Ibu kumpul apakah mau jadi mitra pendeta? Ada yang mau jadi mitra gitu? Kan enggak kan? Pak Rinto kan bisa khotbah, saya punya gedung nih. Ya kan, saya punya gedung, saya punya alat musik semua nih. Mitra yuk, kita bikin gereja baru gitu kan. Kan enggak kan? Itu pertanyaan, apa yang membuat Bapak Ibu dan saya kumpul di sini? Kan itu pertanyaan kita. Atau mau bagi-bagi roti, bagi-bagi keuntungan, dividen? Enggak juga. Dari pertanyaannya, kenapa kita kumpul? Kenapa kita bersekutu di sini? Maka ini yang disebut dengan persekutuan kita di gereja disebut itu koinonia. Kita berkumpul, koinonia itu artinya apa? Bahwa kita berkumpul karena memiliki dasar yang sama. Memiliki tujuan yang sama. Jadi apa dasar kita berkumpul? Maka jawabannya sederhana. Koinonia itu bersumber karena kita hidup di dalam Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus. Maka siapapun yang ada di dalam Kristus dan dia hidup dalam Kristus, maka dia pasti menjadi sebuah persekutuan tubuh Kristus. Jadi kalau kita kumpul ini kenapa? Di sini ya karena kita hidup dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus. Nah saya bertanya begini, adakah di antara Bapak Ibu yang gak percaya di sini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Boleh angkat tangan. Enggak ada kan? Kenapa enggak ada di sini? Karena yang mengumpulkan kita adalah iman kita. Jadi kita menjadi sebuah persekutuan, kita menjadi dekat, kita ibadah bersama, kita menjadi saudara. Itu karena kita hidup di dalam Kristus. Dan karena itulah kemudian kita memiliki tujuan yang sama. Dan tujuan itu bukan tujuan saya, bukan tujuan Bapak Ibu. Tujuan yang sama itu adalah tujuan Kristus. Dan apa tujuan Kristus? Nah tujuan Kristus, dia memberikan hidup. Dia memberikan hidup. Maka karena itu koinonia ini memiliki sebuah tujuan. Persekutuan kita disatukan oleh Kristus. Supaya kita diberi hidup oleh Kristus. Yesus memberi hidup kepada kita supaya kita juga saling memberikan, membawa kehidupan bagi banyak orang dalam persekutuan itu. Nah ini yang dialami. Jadi persekutuan itu penting, bukan hanya karena saya makhluk sosial. Persekutuan itu penting bukan karena saya lagi butuh orang. Persekutuan itu penting bukan karena pada saat ini dia jadi mitra saya. Tapi persekutuan itu penting karena dia dan saya ada di dalam Kristus. Murid-murid dalam cerita Injil tadi, kita melihat apa yang Yesus kerjakan bagi murid-murid ini. Jadi dalam murid-murid ada persekutuan di sana. Kita melihat bahwa murid-murid ini, Injil itu dimulai dengan cerita pada malam itu mereka kumpul dengan pintu yang tertutup. Jadi kita memiliki gambaran bahwa komunitas murid-murid, persekutuan murid-murid ini adalah persekutuan orang-orang yang sedang dalam kehidupan penuh dengan tekanan. Kematian Kristus banyak mengubah hidup mereka, memukul mereka. Kematian Kristus itu bukan hanya berbicara tentang harapan masa depan mereka. Kematian Kristus bukan hanya berbicara tentang bagaimana mimpi mereka. Jauh daripada kematian Kristus juga menjadi ancaman bagi mereka. Karena dikatakan ada ketakutan, imam-imam mencari mereka. Dan itu kalau dituliskan berarti memang itu yang terjadi. Ada ancaman atas hidup mereka. Jadi orang-orang yang sama-sama punya beban, orang-orang yang sama-sama punya masalah, orang-orang yang sama punya kecemasan dan ketakutan, lalu kemudian yang mereka lakukan apa? Mereka kumpul di sana. Orang-orang yang sama-sama punya mimpinya sudah kemudian dalam pengertiannya sudah selesai, sudah tidak bisa lagi dipertahankan mimpi dan harapan, lalu mereka kumpul di sana. Dan ini sesuatu yang indah. Kalau kita melihat tentang ketakutan, tetapi Alkitab menceritakan tentang sebuah keindahan di sana. Orang-orang yang bermasalah dikatakan di situ, orang-orang yang memiliki tekanan, punya persoalan. Maka hal yang pertama yang kita harus pelajari di sini adalah jangan pernah keluar dari persekutuan itu. Kita diajak kumpul sama Tuhan. Kalau kita lihat beberapa kali nanti di dalam pembacaan teks-teks berikutnya, yang Yesus katakan juga begitu, kalian jangan kemana-mana, kalian kumpul, berdoa kumpul di sana. Jadi Yesus tetap mengajak mereka tuh memperlihatkan, Injil memperlihatkan cara terbaik untuk kita menghadapi pergumulan dunia.
cara terbaik untuk kita menghadapi persoalan dunia adalah bersama. Tapi beda sama Thomas tuh. Kita belajar dari Thomas. Alkitab ceritakan, Thomas enggak kumpul tuh. Thomas tuh sendirian. Nggak tahu kemana si Thomas. Sampai 8 hari dikatakan baru kelihatan itu dia. Dan memang ada kecenderungan manusia pada saat dia punya masalah, dia punya pergumulan. Maka kecenderungan manusia itu lebih cenderung apa? Menarik diri atau menampakkan diri? Menarik diri. Tahu-tahu tadinya kumpul, tiba-tiba kemana sih itu? Nggak ada. Dia lalu menarik diri dan merasa bahwa kalau dia sendiri maka segala sesuatu bisa diselesaikan. Tetapi di sini kita belajar. Yesus menampakkan diri, menyatakan damai sejahtera pada saat murid-murid itu kumpul. Tetapi kemudian untuk Thomas, dia menunggu 8 hari. Dia menunggu 8 hari untuk apa? Untuk kemudian menyatakan diri damai sejahtera kembali. 8 hari itu apa yang terjadi? Dia nunggu itu Thomas itu datang ke dalam, masuk ke persekutuan. Saya tuh berpikir begini, 8 hari itu kan waktu yang panjang Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan Yesus nggak temu Thomas aja gitu? Ya, setelah dia nemuin itu dia lihat gitu kan, oh, Thomas kemana nih? Thomas kemana nih? Wah Thomas nggak tahu Tuhan, nggak tahu di mana, nggak tahu ngapain. Pokoknya dia lagi sedih banget deh gitu. Oh iya ya. Lalu kemudian murid-murid bilang, Tuhan Yesus tolong dilawat si Thomas itu kan. Kenapa Tuhan nggak lawat Thomas tuh? Kenapa Tuhan nggak datang? Lalu kemudian dalam cerita Injil ada cerita di mana kemudian Tuhan berdiri di hadapan Thomas yang lagi meringkuk, lagi sedih, lagi apa. Lalu dia bilang gini, hai Thomas. Gitu. Dia nggak lakukan itu gitu. Tapi Tuhan menunggu Thomas itu keluar dari kesendiriannya. Tuhan menunggu Thomas itu bergerak untuk keluar dari sini dan masuk ke dalam persekutuannya. Pemulihan yang Tuhan berikan pada dia bukan pada saat dia sendiri. Pemulihan yang Tuhan berikan pada dia pada saat Thomas masuk ada di dalam apa? Persekutuannya. Disitulah kemudian kita bilang, pada saat Thomas sudah masuk, maka Tuhan hadir dan lalu memulihkan Thomas. Jadi ada satu pesan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah sekarang, saudara-saudara punya pergumulan, entah apapun lah. Yang muda-muda mungkin lagi putus pacar misalnya gitu ya. Lu gak usah sendiri deh, ya kan? Lalu menarik diri biar kelihatan itu apa? Kelihatan lagi sedih, kehilangan. Nggak penting. Karena firman Tuhan bilang, justru dalam situasi seperti itu, hadir semakin dalam, semakin dekat dalam sebuah persekutuan. Bapak Ibu punya masalah dalam pekerjaan, dalam yang lain. Ya, saudara-saudara punya persoalan dalam relasi ini. Ketika kita berada dalam situasi dunia ini kan penuh tantangan. Ketika ada dalam tantangan, maka Tuhan ajak kita itu jangan keluar dari persekutuan. Jangan keluar dari gereja. Lalu punya masalah lalu kemudian saudara keluar dari gereja. Itu yang rugi saudara bukan gereja. Lalu saudara punya masalah, saudara keluar lalu dari persekutuan. Firman Tuhan bilang, justru jadilah Thomas. Di hari ke-8. Hari pertama. Hari ke-8 itu hari pertama tuh bahasa lain. Itu Alkitab sering tulis hari ke-8 maknanya itu dalam. Tapi saya nggak jelasin tuh ya, panjang nanti. Jadi jadilah Thomas. Mungkin ada momen untuk sendiri. Tetapi jangan biarkan kesendirian itu menjadi menguasai diri kita. Cari persekutuan. Cari gereja. Cari di mana orang-orang percaya itu kumpul di sana. Cari sebuah persekutuan yang saudara datang, saudara tidak akan ditanyain. Apa yang kau punya, yang kau bisa bagi buat persekutuan ini. Gereja gak akan tanya itu. Saudara cari persekutuan di mana saudara di situ tahu bahwa di sini Kristus hadir, Kristus ada dalam sebuah persekutuan. Dan di sini saya akan dikuatkan karena di situ Tuhan menghembuskan damai sejahtera bagimu. Jadi pesan yang pertama itu, Bapak Ibu jangan pernah keluar dari persekutuan. Ya. Coba bilang sebelahnya, jangan keluar dari persekutuan. Ya,
Sekarang nih orang Kristen gampang banget tuh. Dia pikir kalau dia keluar dari persekutuan bersama Tuhan, dia selesai masalahnya. Enggak bakalan deh. Justru dia butuh kekuatan. Ya, itu yang pertama. Ingat nih, Bapak Ibu pernah nggak berpikir, kenapa di hutan pohon-pohon jarang tumbang? Padahal mereka juga menghadapi badai yang sama. Karena di hutan, mereka berdiri bersama dan menghadapi badai bersama. Angin yang kencang itu kekuatannya akan terbelah pada saat mereka tumbuh bersama dan saling topang satu dengan yang lain. Jadi dia menjadi kuat dan tahan lama. Terus yang kedua apa? Yang kedua begini, pada saat kita masuk dalam persekutuan itu, ada sesuatu yang kita harus miliki. Yang kita miliki kalau dalam Injil tadi, ya. Supaya kita masuk dalam persekutuan itu dipulihkan dan terus mengalami pemulihan, maka kemudian Yesus mengajarkan sesuatu. Ada membawa damai sejahtera, dan kemudian damai sejahtera itu jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi di dalam persekutuan itu kita diberikan damai sejahtera Tuhan. Kita didamaikan kembali. Baik dengan orang dan dengan kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal yang Bapak Ibu selalu bawa. Ketika Bapak Ibu masuk dalam persekutuan, jangan berpikir juga persekutuan ini malaikat semua, betul? Jangan berpikir bahwa dalam gereja itu semuanya malaikat. Kita ini orang-orang yang daging. Kita ini manusia yang masih punya daging. Kita ini manusia yang punya dosa. Kalau kita disatukan oleh Tuhan, itu karena kita adalah manusia dosa yang ditebus oleh Tuhan. Kita ini adalah manusia yang dikumpulkan dalam pengudusan Tuhan. Tetapi dalam pengudusan ini ada kedagingan juga. Yang namanya kedagingan itu pasti bisa terluka. Jadi kalau masuk dalam sebuah persekutuan, kita harus punya kesadaran bahwa dalam persekutuan ini saya bisa aja terluka. Misal, Bapak Ibu masuk ke gereja. Lalu kemudian saya lagi di depan, ketemu saya. Terus Bapak Ibu senyum-senyum sama saya. Senyum, tapi saya gak pernah balas-balas senyumnya. Senyum, karena apa? Karena saya lagi copotin kacamata. Jadi saya lagi lap kacamata, Bapak Ibu senyum-senyum. Nah terus kemudian Bapak Ibu karena gak dibalas-balas, terus Bapak Ibu masuk, hati Bapak Ibu marah. Ini gimana sih pendeta disenyumin kok gak mau balas senyum? Pendeta macam apa ini? Gitu. Saudara pulang lagi dari gereja, lalu kemudian saudara gak nongol-nongol lagi di gereja. Cuman persoalan satu, bahwa pendetanya tidak senyum. Padahal bukan karena gak mau senyum, kalau kacamata saya dilepas ya kagak kelihatan. Kalau saya lepas nih Bapak Ibu senyum-senyumnya gak kelihatan lagi, udah kabur. Kan begitu. Minusnya selalu tinggi. Nah, atau misalnya Bapak Ibu di dalam gereja, ada aja yang membuat kita punya sesuatu terus orang lain misalnya, kelihatannya kok gak suka sama saya gitu. Padahal memang wajahnya begitu. Jadi ada orang bilang, dia kasih tahu ke kita, misalnya ya, Bapak Ibu kalau misalnya ketemu lalu kemudian melihat wajah saya agak-agak tegang begitu, ya kurang senyum, itu memang dari sononya begitu, kata dia gitu. Ya kan? Jadi memang dari sononya begitu gitu. Kadang-kadang kita bisa lihat kalau nggak kenal dia kan, wah ini orang nggak suka saya ada dalam persekutuan ini. Jadi ada banyak hal yang daging. Nah karena itu, maka Yesus mengatakan, firman Tuhan ada satu hal yang kita harus selalu punya di dalam persekutuan supaya damai sejahtera dan kebahagiaan, kesukacitaan itu tetap ada. Jawabnya apa? Sederhana. Pengampunan. Masuklah sebagai orang yang tahu bahwa diri kita diampuni oleh Kristus. Masuk dalam persekutuan tubuh Kristus itu dengan nilai pengampunan itu pasti jadi tenang. Saya ketemu Pak Ido. Pak Ido, pengampunan, ya kan? Senyum. Saya ketemu Kevin misalnya, lalu pas saya lewat, ya Kevin tiba-tiba saya cuma dengar satu kata, memang Pak Rinto itu, gitu kan? Wah, saya diomongin nih. Tapi ada pengampunan, tenang. Lalu kemudian tanya, Vin kenapa? Enggak, tadi itu kepotong, Bapak nggak dengernya. Memangnya gimana?
bilangnya tadi begini, emang Pak Rinto itu baik banget gitu kan. Baik banget kan nggak kedengeran nih, tapi karena nggak ada pengampunan jadi ada luka begitu kan ya. Misalnya begitu ya Pin ya, bener gak sih Pin? Wah bener, baik banget, bukan murah banget gitu. Jadi ada satu pengampunan, itu pengampunan tuh harus ada di depan kita Bapak Ibu. Jadi mau masuk kemanapun, jalan kemanapun, ada dimanapun, kalau kita pengampunan taruh di depan, maka damai sejahtera itu nggak hilang. Karena damai sejahtera itu ada di dalam bersama dengan pengampunan. Yang membuat kita nggak damai itu karena dalam hati kita penuh dengan apa? Kemarahan. Yang nggak membuat kita damai itu dalam hati apa? Penuh dengan kekecewaan. Yang nggak membuat damai hati kita itu karena apa? Karena kita penuh dengan kekesalan. Tapi kalau ada pengampunan yang selalu mendahului, ada di depan kita, maka apapun yang ada, maka dia tidak sampai menusuk dalam hati kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, nilai pengampunan ini penting untuk kita selalu punya. Masuk dalam sebuah persekutuan, Tuhan akan kuatkan kita di sana. Damai sejahtera bagimu. Jangan pernah pergi keluar, tapi tetap ada di dalam. Tapi masuk di dalam dengan apa? Dengan sebuah hati yang mau mengampuni. Dan ini bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam kehidupan kita yang lain. Masuk dan berikan selalu pengampunan, maka ada kehidupan buat diri kita dan juga orang lain. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Ya, seperti khotbah hari ini, bahwa persekutuan penting bukan karena kita adalah makhluk sosial ataupun kita adalah mitra. Tapi persekutuan menjadi penting karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus adalah dasar dan tujuan dari persekutuan kita. Ada dua hal yang tadi juga sebagai contoh yang menarik buat saya. Yang mengenai hutan tadi, kenapa kita jangan keluar? Karena kita bisa menghadapinya bersama-sama. Jadi apapun tantangannya, janganlah keluar dari persekutuan kita. Dan yang kedua, seperti yang Pak Rinto juga ngomong tadi, bahwa kita harus memiliki kesadaran bahwa kita mungkin saja terluka. Tapi milikilah hati yang mau mengampuni, agar kita bisa memiliki persekutuan yang berlandaskan di dalam Kristus. Mari kita nyanyikan lagu Jadikan Kami Satu seperti kerinduannya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah
seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, pada surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mulai saudara-saudara dimulai di bulan April ini sebagai bentuk penghayatan kita bahwa pemulihan itu terjadi di dalam persekutuan, maka setiap minggu pertama di kebaktian sore kita akan melakukan doa syafaat bersama dalam bentuk doa kelompok. Jadi nanti akan ada bersama Bapak Ibu para pelayan doa yang akan bersama berdoa dengan Bapak Ibu, sehingga dengan demikian pada kesempatan ini saudara dan kita semua bisa saling mendukung ya di dalam sebuah persekutuan, saling menguatkan di dalam doa kita. Nah, nanti pelayan-pelayan akan menghampiri Bapak Ibu dan mereka akan menanyakan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu ingin didoakan di minggu pertama di bulan April ini. Mari silakan kita mempersiapkan diri kita untuk itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sungkan, disinilah saat dimana kita bisa dikuatkan dan menguatkan satu sama lain. Jangan ada yang terlewat ya.
Kalau ada yang belum ditanyakan, belum dihampiri, jangan sampai yang terlewat, Bapak Ibu boleh angkat tangan ya. Nanti kita akan berdoa bersama ya. Baik, bagi yang sudah tercatat, boleh silahkan kita berdoa ya.
kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan dilandaskan dari firman Tuhan, Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita membawa persembahan kita dengan syukur sambil memuji Allah yang telah melakukan karya yang besar bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Allah kami yang telah bangkit, melalui Engkau sajalah persekutuan kami dapat dipulihkan. Biarlah anugerah-Mu selalu mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur atas segala sesuatu dalam hidup persekutuan kami. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini dan hidup kami, agar kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi alat untuk menunjang pertumbuhan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. The
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persekutuan yang Tuhan sediakannya adalah anugerah buat kita. Anugerah yang Tuhan akan berkati untuk selalu memberi penguatan dan pemulihan bagi kita. Jadi jangan pernah menghindarkan diri kita dari persekutuan. Selalu ada di sana, Tuhan sediakan penguatan. Dan masuklah dalam persekutuan itu dengan selalu punya hati yang terus mau untuk mengampuni. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dalam pesan Roh Kudus selalu tercurah dan memberkati hidupmu hari demi hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Kasih Allah mengikatnya bagi kita umatnya, bisa disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Mari kita nyanyikan sambil bergandengan tangan. We are one in a bond of love. We are one in a bond of love. We are joined our spirit with the Spirit of the Lord. We are one in the bond of love. Let us praise Jesus Christ the Son. Praise Him now for the work begun. Let us join our hands that the world may know we are one in the bond of love. Ibadah hari ini telah selesai dan di luar sudah ada juga ruang komunal bagi kita yang mau melanjutkan persekutuan lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.